tetapi ditolak oleh Nabi, ya, ditolak oleh Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk daftar pengikut saja yang setia, insya Allah. Ibu dan bapak sekalian, saya telah menulis buku baru, ya, judulnya 10 Pesan Nabi Muhammad SAW. Ya. Saya bawa itu ada di mobil. Mengapa saya selalu ngomong seperti ini? Karena sebenarnya apa yang saya ajarkan itu saya tulis, ya, saya tulis. Saya ingin mencontoh Hamka. Hamka itu bisa ngomong, bisa nulis, ya, itu Hamka. Sehingga buku-buku Hamka sekarang masih menjadi rujukan, masih dibaca oleh orang. Apalagi yang namanya tasawuf modern itu sekarang berkembang. Karena pembicara itu ada, saya lihat banyak tipe. Ada orang pintar nulis nggak bisa ngomong, tulisannya banyak sekali, bagus-bagus. Itu guru-guru saya. Bapak Hanafi MA, hanya Rumi Al-Azhar, orang Bumiayu. Beliau sudah dipanggil oleh Allah kasih, ya. Kalau masalah beliau 8 tahun 67 ya, karena tabrak, ya. Apa malah sebelumnya pakai Vespa merah, ya. Bukunya sangat tidak disenangi oleh orang-orang yang apalagi orang Kristen, ya. Sehingga ada isu bahwa memang kematiannya itu ditabrak, bukan karena tabrakan tapi ditabrak. Tulisannya bagus. Kalau ngomong panjenengan nggak dong, karena filsafat. Saya sendiri kalau kuliah ngantuk, jadi biar ngantuk tidak diketahui dosen, ya duduknya di belakang. Kuliah zaman dulu beda dengan kuliah zaman sekarang. Kuliah zaman dulu itu kelasnya belum dibagi-bagi. Jadi saya tingkat 1 itu 300, ya. Baru nanti dibagi-bagi setelah kelas 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Itu 5 tahun. Bagaimana biar lulus ketika ujiannya? Kalau kuliah nggak dong sama sekali. Kalau baca bukunya baru bisa. Ini namanya Bapak Hanafi MA. Yang kedua, Profesor Dr. Haji Asiti. Bukunya banyak sekali. Buku-buku tentang hadis, bagaimana itu memang jagoannya. Tapi kalau mendengarkan pidatonya Pak Hasbi, yang ngantuk semua. Ini bisa nulis, tapi nggak bisa ngomong. Ada lagi Mubalik yang bisa ngomong nggak bisa nulis, itu banyak. Contoh kalau tingkat nasional ya Zainuddin MZ. Kalau dia ngajar, dulu kan istilahnya Mubalik 1.000.000 umat, luar biasa. Tapi begitu beliau meninggal ya sudah nggak ada beritanya. Nah, saya mencoba yang ngomong, yang nulis. Jadi apa yang saya omongkan, saya bertanggungjawabkan dalam bentuk tulisan dan insya Allah memenuhi kriteria keilmuan. Nah, maka saya tulis belajar beragama bersama Rasul, belajar sholat bersama Rasul. Ini tulisan-tulisan saya yang sudah terbit. Nah, yang terakhir ini adalah 10 pesan Nabi Muhammad. Dalam pesan itu ada kalimatnya begini: jangan kau biarkan bayimu tergeletak ketika waktu maghrib sendirian, karena setan kelayaban. Ini hadis sahih. Jadi ketika waktu senja itu anak kecil itu nggak boleh sendirian. Nah, dulu ketika saya masih
dan di desa memang kalau yang namanya rep senja itu anak nggak boleh, anak masuk rumah. Kalau masih bayi pun itu nggak ada bayi sendirian ketika waktu maghrib, mesti ditunggoni, itu tempo dulu. Dan saya karena punya adik kecil dulu ya saya disuruh nunggoni ketika biung saya sholat. Tunggunya dini maghrib. Nah, jebul ini ada, jangan kau biarkan bayimu tergeletak sendirian ketika waktu senja karena setan kelayapan. Nah, untuk apa? Dalam hadis tidak diterangkan, tetapi dalam kepercayaan Jawa itu ada yang namanya diganggu setan. Kalau dalam bahasa kuno namanya kesambet. Dan kalau kesambet ini anehnya dia akan lari kalau disemprot kunil kemutan ibu, ya jatuh-jatuh kelawan lah. Itu kesambet. Tapi dalam hadis nggak ada kata kesambet, nggak ada. Artinya apa yang dilakukan orang Jawa kuno itu sebetulnya tidak terlalu salah gitu ya. Tidak terlalu salah. Ciri orang kesambet kan nangis, ya, nggak keluar rohnya kan, itu nggak keluar air matanya, nangis rewel aja. Nah, saya nggak ngerti ini karena biung saya ngertinan gitu loh. Biungnya Pak Delan ini kan satu perempuan yang ajaib menurut saya. Bisa jadi dukun bayi, bisa jadi dukun wong larang, tapi sambil di dalam pasar dagang, itulah ya. Ketika saya tanya, Bob, sinau nang disi jadi dukun bayi, orang sinau, ya kenapa? Saking apalem anak ping 10, saking apalem anak ping 10. Nah, saya nomor 7. Saya kadang-kadang keluar dengan biung saya begitu. Jadi saya senang begitu karena datang anak nangis, ya. Nanti dipijeti oleh biung saya, disebul gitulah ya. Sebulnya tadi pakai kunir itu, nanti sembuh. Nah kalau sembuh kan nanti dia pulang lagi, nganter ada beras, ada rokok, ada macam-macam lah. Ada telur. Nah, saya ngambil telurnya, tapi biung saya alhamdulillah tidak termasuk serakah. Beras-beras itu dikumpulkan nanti dibagikan lagi. Saya ingin menyontoh biung saya nggak sanggup, belum bisa. Ini tentang setan. Nah, saya nulis belajar tentang setan. Kalau yang mau berkenan memiliki nanti ada di mobil dan saya tinggalnya. Saya bawa 50. Sedikit informasi tentang setan. Ini kita informasi tentang setan. Mudah-mudahan setannya nggak marah. Setannya bang asem, diulang-ulang gitu ya. Informasi. Sebenarnya setan ini bagian dari jin. Allah pada awalnya hanya menciptakan makhluk yang namanya malaikat, jin dan manusia. Manusia yang terakhir. Jadi duluan jin daripada manusia. Karena itu kan lama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dijelaskan di sini pada Al-Qur'an ya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis itu jin sing nakale pol. Iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi keturunan jin. Jin itu ada yang mukmin, ada yang tidak mukmin. Yang tidak mukmin itulah yang kemudian populer namanya setan. Setan itu banget namanya iblis. Baik iblis itu namanya dajjal. Ya. Itu ini silsilah setan. Golongan jin
Jin yang nakal itulah yang kemudian menjadi setan. Nakal kebangetan namanya iblis, dedengkotnya adalah dajjal. Karena itu kan kita ketika sholat berlindung dari dajjal. Ini yang pertama. Yang kedua, diciptakan Allah dari api. Dari api. Karena ada pertanyaan yang sebenarnya ya baik, tapi itulah tanda-tanda ketiadaan iman. Kalau setan itu besok siksanya itu dibakar dengan api, katanya nggak akan terasa. Setan nggak merasa disiksa. Karena apa? Karena setan terbuat dari api. Terbuat dari api. Orang ini nggak tahu bahwa yang namanya panas itu kan ada 5 derajat temperatur, ada yang 10, ada yang 1000 kan begitu. Jadi setan karena apa? Kenapa dia nekat saja karena apa? Dia nggak akan terasa disiksa dengan api. Tidak seperti itu. Kulit dengan kulit ketemu saja kadang-kadang terasa. Panjenengan ditampung rasa lara, padahal ini kulit, ya. Sama-sama kulit. Jadi banyak orang yang menggunakan logika, tetapi mohon maaf, logika yang sudah dipangguli setan. Tapi nggak perlu panjenengan contoh. Hadisnya dhaif. Nabi ketika ditanya begitu agak nggak reno marah. Tapi sekali lagi hadisnya dhaif. Seorang ibu bertanya kepada Rasul, apa betul Allah itu maha kasih sayang kepada umatnya? Iya. Apa kasih sayangnya seperti ibu dengan anak? Belum dijawab, ini dia meneruskan pertanyaan. Wahai Rasul, sejahat-jahat seorang ibu tidak akan memasukkan anaknya ke api. Artinya apa? Sudah mengatakan kalau Allah Maha Rahman Rahim nggak mungkin akan menyiksa. Dia itu tidak, sepertinya logiknya jalan. Tetapi sebenarnya enggak dong orang ini. Bahwa kadang-kadang seorang anak itu seorang bapak menampar anak itu bukan karena tidak kasih sayang, karena pendidikan. Nah kalau sudah dididik sudah tidak mau apa lagi kan begitu. Maka siksaan itu berkaitan dengan dosa. Al-Quran menyebut seperti itu. Siksaan itu berkaitan dengan dosa, tapi tidak semua dosa menghasilkan siksa. Kalau dalam Al-Quran, kalau semua kesalahan melahirkan siksa, habis manusia. Karena itulah yang mengatakan ini makna siksa di bunda dan makna Rahman Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, setan diciptakan dari api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Yang ketiga, setan mempunyai kepala. Dan yang berikutnya, kepalanya bertanduk. Dalam Al-Quran dikatakan tolwahal kanau ru'usus sayatin. Mayangnya seperti kepala setan. Ini cerita tentang neraka. Jadi setan itu punya kepala. Dalam hadis yang panjang, setan punya tanduk. Jadi dalam hadis yang panjang, setan punya tanduk. Maka gambar setan di layar-layar itu ada tanduknya. Ini kan semua agama barangkali begitu. Dan semua ketika gambar malaikat itu bersayap ya. Karena memang dalam Al-Quran juga pakai sayap. Sayapnya mengibas-ibas, itu kan sayap. Tanduk. Karena itu umat Islam itu tidak boleh sholat bersamaan dengan terbit matahari. Dikatakan
Sampai Rasulullah saat itu matahari terbit di antara dua tanduk setan. Itu besar sekali. Wallahu a'lam. Umat Islam tidak boleh sholat bersama dengan tenggelamnya matahari. Karena ketika terbenam matahari dikatakan terbenam di dua ujung tanduk setan. Dan saat itulah orang-orang Majusi pada beribadah. Ini harfiah dari sebuah hadis punya tanduk. Kemudian berikutnya nomor 5, hadisnya panjang sekali. Kalau saya baca nggak akan selesai. Tubuh setan seperti tubuh anak muda dewasa, berbentuk anjing dengan tangan dan kaki berbulu. Seperti tubuh manusia dewasa, berkaki bertangan, tapi tangannya berbulu. Rumah sakit Keriati sebelum dibuka dulu rumah sakit lama. Ada satu ruangan, ya, kalau nggak salah ruangan besar nomor 2 atau nomor 1, nomor 2 kalau nggak salah. Itu terkenal sekali ada setannya, terkenal sekali ada setan. Nah, kemudian dilihat, lalu dijadikan asrama Fakultas Kedokteran Yogyakarta, Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu yang namanya Insan Bahagia. Saya membina setiap malam Jumat. Mas Eno pada cerita, Ustaz, ada kamar yang serem, ada kamar yang serem. Apa? Pagi-pagi itu ada telapak kaki anjing. Pagi-pagi. Kamar berapa? Kamar 2 apa kamar 1? Ada penghuninya, ada teman-teman kita. Dari mana? Saya nggak cerita mitos itu, saya nggak tahu. Tapi ada yang mengatakan seperti telapak anjing. Orang Mangon ini ada orang yang luar biasa, seorang perempuan, ya berani menantang dan setannya kalah. Telapak kakinya juga seperti telapak kaki anjing. Jadi ada hanya 3 namanya. Di sini dikatakan memang seperti itu, berbulu. Hanya saja perlu dipahami bahwa setan baru bisa dilihat kalau dia sudah mengambil bentuk. Kalau belum mengambil bentuk, nggak akan bisa dilihat orang. Ini Al-Quran. Jadi kelebihan berikutnya apa? Setan melihat manusia, manusia tidak melihat setan. Jadi kalau ada manusia bisa melihat setan, itu sudah mengambil bentuk. Di TV tahun berapa itu kan populer sekali memburu apa ya? Tahun berapa itu? Jejak memburu apa temanya uji nyali ya? Uji nyali. Setan kalau belum mengambil bentuk belum bisa dilihat oleh manusia. Hebatnya setan apa? Setan melihat manusia, manusia tidak melihat setan. Ini Al-Quran. Yang nomor 6, setan telah berjanji dan bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia. Dan Allah mengiyakan. Oleh karena itu dulu pernah saya nulis buku, setan penggoda manusia yang dapat lisensi dari Allah, dapat izin. Bahkan diberi pelajaran bagaimana cara mengganggu setan, bagaimana cara mengganggu manusia. Diberi pelajaran dari Allah. Hanya orang yang ikhlas saja yang tidak bisa tergoda oleh setan. Nah, untuk menjadi manusia ikhlas inilah yang perlu kita kejar. Yang ngomong barangkali tidak lebih dari panjenengan. Di antara panjenengan lebih banyak yang bisa berbuat ikhlas daripada ustaznya. Ustaznya kadang-kadang diundang ado-ado, ya, sing ngaji pating keler, jengkel. Ini kan konsep undang ado-ado, sing ngaji pada sengjan tembok kabeh. Ikhlas apa enggak? Balau alam, balau alam. Sementara ikhlas tidak ukuran itu. Ikhlas tidak ukuran itu.
tapi memang kita perlu belajar ikhlas. Kriteria yang paling gampang ya, ikhlas itu orang mutungan lah, nggak mutungan. Panjenengan Jumatan, khotibnya bicara tentang sifat-sifat manusia. Yang durikan adalah sifatnya dirinya sendiri. Maka dia bilang asem, khotibnya kritik aku, kan begitu. Jumangan orang tekan. Orang Jumangan rapi-rapi kan malah dikritik terus ya orang sing Jumatan. Ini moto. Ini pinternya setan seperti itu. Sudah berjanji di hadapan Allah dan dia nih bahkan diberi pelajaran supaya menyatu pada harta, menyatu pada anak, itu sudah diberi pelajaran oleh Allah. Tapi mereka yang tidak berjadikan oleh kamu adalah orang yang ikhlas. Maka kejaran kita adalah bagaimana menjadi orang yang ikhlas. Dahulu sudah saya ceritakan tentang tipologi orang ikhlas. Endingnya adalah orang ikhlas itu dia menang. Apakah menang berarti ikhlas? Walau Allah. Karena gambaran ikhlas belum saya terangkan ya. Bagaimana bisa mencontoh ajar. Begitu sudah kawan nafsunya melontar-lontar, dia mengatakan, aku pergi karena aku disuruh oleh Allah. Dia diam sampai waktu. Gak komentar, gak apa-apa. Ini contoh ikhlas yang dilakukan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Sejarah Nabi yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang nomor 7, setan mempunyai kemampuan yang luar biasa seperti antara lain dapat masuk manusia melalui aliran darah manusia. Dapat masuk manusia melalui aliran darah manusia. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi ceritanya begini. Ketika suatu malam Nabi sebenarnya i'tikaf bersama para istrinya. Nah, istrinya itu ada yang balik kasih. Nabi belum keluar, sudah keluar. Rumahnya jauh. Nah, karena Nabi melihat istrinya keluar, salah satu di antaranya, maka Nabi keluar mengantar, mau diantar ke rumah. Di luar masjid kepergok 2 orang Ansor. 2 orang ini kaget. Nah, kaget hanya mengatakan Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Enggak omong-omongan, enggak apa-apa. Karena memang pada hati si 2 sahabat ini ada pikiran negatif. Ada pikiran negatif. Kalau mungkin diterjemah Nabi menghubungi kalau pemantun itu ya. Sampai 2 orang laki-laki dipanggil, Mas, kesini. Ini istri saya, Sofia. Sampai dipanggil begitu, ini istri saya, Sofia. Saya khawatir kalau setan telah masuk pada pribadimu. Karena setan bisa masuk melalui darah. 2 sahabat ini sudah suudzon. Ini lahirnya majretam, bahwa setan bisa masuk melalui aliran darah. Nah, ketika kita itu suudzon, curiga, itu dari mana kalau bukan dari perbuatan setan? Masuknya dari mana? Wallahu a'lam. Yang kebangetan panjenengan dan kita kadang-kadang merasa diurung sholat orang itu tanah apa-apa. Ini Pak Delame, tapi panjenengan insyaallah sami lah. Allahu Akbar. Jadi kayak ya halah. Sudah begitu kimutan apa yang seharusnya tidak ingat menjadi ingat. Dan itu Nabi sudah sampai seperti itu. Setan nyebeli banget lah, luar biasa nyebeli nih. Kalau ada adzan, setan pergi. Setan pergi. Nanti ketika ada komand, setan datang. Nempeli. Kalau komando, ingat A, ingat B, ingat C, ingat D, itu loh. Itu ngendikane Rasul. Jadi yuwas visu durinas itu minal jin nanti banas. Kok tadi orang kimutan apa-apa, dadak kimutan.
Dari mana kalau bukan perbuatan setan? Bismillah, arep ngaji, tidak akan bicara apa-apa. Arep sembahyang Allahu Akbar, khusyuk. Ustaz awal buruk ya. Nah ini kan sehingga Nabi mengatakan ina mana basar, apa yang manusia kadang kalane akan berkelalainya dibutakan. Jadi ini yang punya kemampuan luar biasa, setan. Kemudian yang berikutnya dapat masuk manusia melalui mulut, Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita kalau menguap suruh menunggu. Bahkan kalau bisa itu nggak boleh sampai menguap. Nabi bersabda, kalau kamu menguap sampai ada suara khas gitu, itu setan tertawa. Apa orangnya beli? Nah sekarang bagaimana kita itu ditakuti setan? Dalam hadis dikatakan ketika Nabi bersama ibu-ibu itu agak renyah, tahu renyah? Suasananya cair, renyah. Tapi tiba-tiba Umar datang. Begitu Umar datang, cep, gak ada yang berani sama sekali. Kayak orang-orang dipitet. Umar bertanya kepada Nabi, ada apa wahai Nabi? Ketika Anda sedang bicara sama ibu-ibu kelihatannya renyah. Tapi begitu saya datang kok begitu kaku. Nah, Nabi menjawab, siapa sih marah tiga kowe? Wong setan wae melayu sekarang kowe. Siapa yang tidak takut dengan kamu? Setan tidak takut. Ini ada hadis seperti itu. Nah, mari kita menjadi umat seperti itu, ditakuti setan. Salah satu di antara agar ditakuti setan apa? Ketika keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la wala wala quwata illa billah. Setan lumba asem. Arep ganggu malah wis tawakal malah ora sidat lumba. Ini setan bisa masuk dari mulut. Dapat melihat manusia tetapi tidak dapat dilihat oleh manusia. Al-A'raf 27. Dapat melihat manusia tapi tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali kalau dia sudah mengambil bentuk. Mengambil bentuknya ya terserah kesenangan setan. Saya diceritani walau alam dan yang cerita kepada saya benar. Ada seorang ibu hamil, ya, ibu hamil. Tiba-tiba anaknya nggak lumrah, antara manusia dan bukan manusia. Bilang, katanya suaminya pesan kalau udah lahir untuk dikubur di pekarangan sebelah A. Ternyata yang mendatangi istri itu adalah setan wujud suami. Setan dalam wujud suami. Oleh karena itu apa? Luar biasa. Doanya orang bersetubuh itu kan jadi setan. Jauhkanlah dari setan. Saya gandeng-gandeng. Mudah-mudahan ceritanya nggak bohong ya. Ini orang Sukaraja yang cerita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan yang mulia Allah. Ini menceritakan kemampuan setan. Bisa melihat, tidak bisa dilihat, dan bisa berubah menjadi bentuk suami atau istri. Karena itu apa? Berdoa. Allah sudah menciptakan alat untuk menghindarkan setan, yaitu yang namanya ta'awud dan diajarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu selalu. Ya. D. Populasinya lebih banyak dari manusia. Jadi kalau sensus penduduk setan lebih banyak daripada penduduk manusia.
setan itu matinya menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Dimatikan. Setan tidak mati. Sehingga ada buku, ya, saya diberi buku oleh Dr. Cilacap itu. Judulnya Dialog dengan Jin. Tapi rupanya buku ini saya cari kemana nggak tahu larinya. Ya. Ini buku ini kadang-kadang penyakitnya kan gitu. Pinjam buku nggak mau mengembalikan. Ya. Ini penyakitnya orang pinjam buku. Alasannya apa? Lah paling makanannya geletak. Paling di rumah panggilan juga nggak dibaca. Saya dapat buku, ya, seorang dokter, namanya bukunya Dialog dengan Setan. Ini terjemahan dari tulisan orang Mesir. Dikatakan setan yang mengganggu Adam sampai dengan yang mengganggu nabi-nabi berikutnya itu masih hidup. Dan ceritanya sama dengan dalam hadis. Setan kan nasi kering, nasi lemu. Setan yang keringnya mana? Yang nggak pernah bisa makan bersama majikannya. Itu kan ada hadis sahih. Kalau kamu pulang bepergian, masuk rumah baca Bismillah, dikatakan oleh Rasul. Begitu dia bilang Bismillah, setan cuma makan asam. Baca Bismillah. Aku ora bisa nunut turu. Saya nggak bisa nunut tidur. Ketika makan Bismillah, dia bilang lagi celaka. Ora bisa nunut mangan. Nah ini setan di dalam fragmenta hadis-hadis tentang setan. Nah, senjatanya paling aman adalah ingat kepada Allah. Cara ingatnya apa? Dikatakan zikir itu. Kalimatnya sederhana, zikir, tapi wujudnya banyak. Saya ngajar panjenengan ngaji dalam bentuk zikir. Karena ini namanya majelis zikir atau majelis taklim. Membaca Al-Quran zikir, sholat zikir, baca sholawat zikir. Semua perbuatan yang endingnya ingat kepada Allah, takut siksanya, mengharapkan kebahagiaannya, itu dalam kategori zikir. Jadi motivasinya ke sana. Oleh karena itu zikir tidak hanya sekedar mengucap Bismillah, Allahumma, tidak. Semua pekerjaan yang kemudian menghadirkan Allah atau mengingat Allah itu dalam kerangka zikir. Mengobati setan tidak ada lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada para nabi. Setan hanya takut kepada Allah. Populasinya lebih banyak. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ini permintaan setan. Tangguhkan kehidupanku sampai kepada manusia dibangkitkan. Berarti sampai dengan kiamat. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan, yakni waktu tiupan pertama tanda permulaan hari kiamat. Jadi setan baru akan mati ketika tiupan pertama tanda kiamat dimulai, setan mati. Umurnya berapa? Begitu menciptakan Adam, ada istilah setan, yaitu tadinya kan iblis, tadinya jin. Penulis pahami dari ayat tersebut bahwa iblis atau setan itu berumur panjang. Mereka akan mati
mati pada kehidupan pertama tanda permulaan hari kiamat. Karena itu sampai dengan datangnya hari kiamat, populasi setan itu atau iblis lebih banyak dari populasi manusia. Apakah demikian juga tentang jin? Itu kan setan. Apa jin ya seperti itu? Tidak ada lain kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada para nabi. Setan hanya takut kepada Allah. Populasinya lebih banyak. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tanggunglah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ini permintaan setan. Tangguhkan kehidupanku sampai kepada manusia dibangkitkan, berarti sampai dengan kiamat. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan, yakni waktu tiupan pertama tanda permulaan hari kiamat. Jadi setan baru akan mati ketika tiupan pertama tanda kiamat dimulai, setan mati. Umurnya berapa? Begitu menciptakan Adam, ada istilah setan, yaitu tadinya kan iblis, tadinya jin. Penulis pahami dari ayat tersebut bahwa iblis atau setan itu berumur panjang. Mereka akan mati pada kehidupan pertama tanda permulaan hari kiamat. Karena itu sampai dengan datangnya hari kiamat, populasi setan itu atau iblis lebih banyak dari populasi manusia. Apakah demikian juga tentang jin? Ya. Itu kan setan. Apa jin ya seperti itu? Merujuk Al-Quran surah Al-Kahfi sepertinya termasuk terdahulu. Ternukil dahulu menyebutkan iblis adalah dari golongan jin yang mendurkai perintah Allah dan mempunyai keturunan. Dalam hal itu Al-Quran surah jin menyebutkan di antara kelompok jin itu ada yang beriman dan ada pula yang ingkar. Jadi karena jin itu juga satu rumpun dengan setan, ya, jin juga sepertinya akan seperti setan. Umurnya panjang. Umurnya panjang. Seumur dunia diciptakan. Ada hadis doa, ya. A'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Jin mati. Kapan matinya? Karena dia adalah nenek moyang setan, ya sama. Kapan? Menjelang kiamat, yaitu tiupan pertama kali dimulai tanda kiamat datang. Kemudian berikutnya, setan hidup berkeluarga, punya nama dan bisa BAK, buang air kecil, buang air besar, punya nama. Saya pernah baca satu kitab, nenek moyang setan itu kalau nggak salah namanya jin yang bernama Azazil. Bernama Azazil itu nenek moyangnya. Itu kalau dalam tempo dulu, kalau goro-goro pasti mungkin ini sejarah manusia, sejarah setan. Kemudian Nabi juga kadang-kadang menyebut ini gara-gara kai setan sing jeneng Hazib, ada yang namanya setan jeneng Hizib. Jadi punya nama, berkeluarga, orang mati-mati. Artinya panjang tentang keluarga ini. Dulu pernah saya sampaikan, akan lebih afdol baca sendiri dalam bukunya halaman 62. Punya nama. Ini. Karena apa? Ketika ada orang datang kepada Nabi mengatakan begini, "Baik Nabi, aneh saya ini. Kalau sholat hilang bacanya kelalaian, gak nyambung. Dan terus terang saya pernah, ya, sampai bingung saya.
Akhir surat Al-Qumud itu bunyinya apa itu lupa sama sekali. Akhir surat Al-Qumud nggak nyambung, makmum nggak ngerti kalau saya lupa. Nah akhirnya ya terus setelah salam makmum tanya, Ustaz, napa boten kirang mau saya Al-Qumud kurang, aku kelalaian iki ngono ora gelem emutna. Pernah terjadi. Nah, kata Nabi, ini pukalnya setan sing jenenge hizib. Karena itu Nabi mengatakan, kalau kamu lupa dalam sholat, maka kamu berudah kecil ke arah kiri, lalu bertahun. Ini perintah Nabi. Meludah. Kata sahabat, setelah aku membaca doa seperti itu, alhamdulillah aku tidak lupa lagi. Ini setan punya nama. Makan dan juga minum. Oleh karena itu ada yang gemuk, ada yang kurus. Artinya saya katakan tadi, begitu pulang dari rumah baca bismillah, setan sudah mengatakan asam, apa bisa tunggu bareng. Ketika makan bismillah, asam, aku bisa makan bareng. Nah yang dimakan apa? Wallahu a'lam. Tetapi kalau setan itu adalah keturunan jin, di dalam hadis lain disebut makanan jin adalah tulang. Karena itu orang tidak boleh istinja dengan tulang, karena itu makanan jin. Nabi menghormati itu makanan jin. Tidak boleh istinja dengan harus dengan batu. Loh, apa ada tulang lah kalau di Mekah tempo dulu ya mungkin saja ya. Tulang-tulang unta, tulang-tulang binatang dikira batu jebul tulang. Ini dalam hadis lain dikatakan begitu. Kemudian dapat BAK di telinga manusia. Siapa yang dibiarkan oleh setan? Orang Islam atau orang yang kalau malam tidak sholat malam, keringkel terus itu karena telinganya dikencingi setan. Anget ya. Kupingnya anget karena diujui setan. Ini Rasulullah, ini saya hanya menyampaikan sebatas bunyi hadis, tidak nambahi, tidak kurangi. Kalau panjenengan sudah bangun, nggak bangun, sadar bahwa diganggu setan, itu insya Allah setannya pergi. Dalam hadis kan, begitu orang paman tidur, setan sudah membuat simpul-simpul. Simpul-simpul. Ada 3 simpul. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga. Simpul pertama dikatakan, setan mengatakan, turwa sing angkel, ya. Esuke sing suwi. Ya. Itu simpul pertama. Simpul kedua lain lagi. Ya. Simpul ketiga lain lagi. Simpul-simpul ini kita lepas, kita urai kalau ketika itu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam hadis ya. Nomor 9 ini ya. Apabila mendengar suara azan, setan menyingkir sambil kentut. Awalnya berdiri. Apabila selesai azan, setan datang kembali. Ketika diserukan iqamah, setan pergi lalu datang lagi ketika sholat sudah mulai didirikan. Hadisnya dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Nabi, jika dikumandangkan azan, setan pergi sambil kentut agar tidak mendengar suara azan. Apabila azan telah selesai, setan datang kembali. Dan apabila dikumandangkan iqamah, setan pergi lagi. Dan apabila selesai iqamah dan sholat akan dilaksanakan, setan datang kembali untuk mengganggu seseorang seraya berkata, ingatlah ini dan ingatlah itu. Jadi sudah dikomando oleh setan.
Karena itu lalu ingat sesuatu yang mestinya tidak diingat, hingga akhirnya dia tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan. Mau percaya apa tidak, kadang-kadang yang seperti itu kan. Saya kadang-kadang lucu ya. Arab sholat, orang-orang kimutan anak, bareng takbir kimutan anak. Ini pinternya setan. Setan hanya takut kepada orang yang ikhlas, membaca subhanallah ikhlas, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ikhlas. Dengan demikian kita insya Allah akan terhindar dari gangguan setan. Nomor 10, setan dapat ketawa dan menangis. Setan dapat ketawa dan menangis. Kapan setan ketawa? Tadi saya katakan, kalau kita menguap sampai dunia itu setan ketawa. Kapan menangis? Ya, di sini ketika ada sujud tilawah, setan menangis. Aku dulu disuruh sujud membangkang, aku diajak menangis. Umat Islam disuruh sujud lalu bersujud dapat pahala surga. Jadi setan sebenarnya sudah menyesal. Begitu ada perintah sujud, kemudian kita sujud, setan pergi sambil menangis. Kimutan, wong Islam pun pada sujud manut, beri surga, saya disuruh sujud gak mau, diberi neraka. Jadi setan sepertinya sudah menyesal. Dari Abu Hurairah dia berkata, bersabda Rasulullah, jika anak Adam membaca ayat as-sajdah lalu sujud, setan menyingkir sambil menangis. Setan berkata, celaka. Dalam ayat Abu Hurairah berbunyi, celakalah aku. Anak Adam disuruh bersujud, lalu sujud dia mendapat pahala surga. Aku disuruh sujud tetapi aku menentangnya, maka bagiku neraka. Setan sudah sadar kalau calon penghuni neraka. Kita kan tidak sadar bagaimana menyadarkan ingin menjadi calon penghuni surga. Ini kehebatan-kehebatan setan. Ya. Ada 10 macam. Yang sangat menakutkan adalah setan ketika masuk otak manusia. Ini kalau sudah masuk otak manusia ini, maka dia akan sampai kepada satu pemikiran, aku walaupun dia salah. Karena apa yang lakukan benar menurut logika dirinya, tapi salah menurut hati nuraninya. Dulu sudah saya pernah ceritakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahf dikatakan, jajane lobet ning ora rumaksa lo. Ini yang paling bahaya. Ini beberapa hari saya mendapat tamu kehormatan, ya, keluarga yang saya tidak kenal sebenarnya, tapi nggak tahu pada datang kepada saya, anak-anak muda, keluarga muda. Apa? Dia menceritakan istrinya minta cerai. Ya, istrinya minta cerai. Saya berkata, saya nggak senang cerita tentang cerai. Ya saya curhat lah Ustaz. Curhat, lah. Saya selalu jawab, saya khawatir kalau apa yang kamu lakukan hanya dirasa benar oleh kamu, tapi dirasa salah oleh istrimu. Bisa kan? Rumah sana benar nih jumde. Ini pengalaman pribadi saya. Tapi saya kan alhamdulillah mudah-mudahan terjagalah. Saya juga berdoa kepada Allah. Penyakitnya Ustaz, di
disenengi santri wadon. Paham? Disenengi santri sing wadon. Disenengi. Ada seorang yang intelek, kaya raya. Itu selalu SMS, ya. SMS, curhat. Ya Allah ya Rabbi, ini gangguan saya. Berilah cara bagaimana saya bisa menjawab agar semuanya menjadi baik. Yang tadinya saya bicara ibu mbak, itu SMS saya balik nah pikiranmu sing keliru. Saya panggil nak. Sampai anak saya tahu makan apa jajannya, anak apa. Anak saya tahu. Saya sadar bahwa saya sedang diganggu, sadar. Saya sudah berdoa dan saya bacalah SMS saya. Saya selalu menjawab nak. Ini seorang perempuan kaya raya. Nah, kalau saya mengikuti hawa nafsu itu mujib, ya ora apa-apa kan begitu. Ini kepandaian setan yang luar biasa, mengganggu orang sampai yang diganggu orang kroso yang ketika itu diganggu. Dulu sudah saya ceritakan ini kasus orang kerampok. Istrinya datang ke rumah saya, cerita bla 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 bla. Padahal dia tinggal 1 minggu mau berangkat haji. Apa? Dia mutung, Ustaz belum bantu balik haji, belum pun daftar. Lo kenapa? Lo sejengkal kali bujuk gula, lo mogok, pokoknya bantu balik makan. Ya jangan begitulah. Setan memang bisa begitu kok. Boten kula boten kayak setan. Tapi ngomong mogok orang kaji kok setan. Tapi ada sebabnya Ustaz. Apa? Bojo kula. Dia centra bla 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 bla. Nah, sampai sama kan. Kowe wani cerita nang ngarepku nang ngarepe bojone pantun. Berani dia. Minggu berikutnya dia datang dengan suaminya ke rumah saya. Cerita bla 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 bla. Saya mengatakan, Pak, bojo sampean wingi seminggu pun tak teken kula. Cerita tentang panjenengan bla 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 bla. Nah, dia cerita lagi. Saya tanya, bener orang ceritanya bojomu? Ada yang betul, ada yang tidak. Nah, ada yang betul, ada yang tidak. Lah sing ora bener apa? Nah niku nuduh kula seneng kali pemadon dia. Ini bukan fitnah. Saya enggak jatuh cinta kepada orang lain. Nah saya tanya, balik lagi, Pak, nyomong lanang. Penyakit wong lanang niku agar para pemadon ayu kepencut. Ning sayange duduk bojone kan begitu. Sama kan begitu. Apa betul sampean seneng sedekah? Alhamdulillah. Pripun carane sedekah? Kula undang ngadina Jumat, fakir miskin saya panggil. Apa bener anak wong wadon sing sampean mikul beras, mikul gulane diteraken maring omahe? Nggih terus. Sapa? Randa guru anake loro. Wis dua apa nom. Lah kenapa sampean gelem gawa barang sedekah diteraken melas? Bocah cilik-cilik umayado. Lho kenapa sing mbah-mbah umayado kok tekan? Saya jawab begitu. Dia mulai diam. Lho kan bahaya wis tua, mesinnya patut diterangkan. Sudah nggak bisa jawab suaminya itu. Mas jangan melanang. Saya selalu seperti itu. Yang mau melanang. Yo sampean agi ngeteraken beras ora ketemu karo biyunge. Rada jengkel apa ora? Kesel enggak? Gimana kok? Dia nggak ketemu seneng dari panjenengan nanti duwe seneng karo Randa. Bojone mencium sing leres bojo sampean. Apa kula luput? Ujarmu ora luput.
Nek mujarab pancen ora bener. Mesti ini sing diteraken sedekah iki paring wong tua, ora paring wong sing nom. Sampeyan milih sing nom. Sampeyan rumasa seneng dan ketemu nih dan padan mangkel dan ora ketemu itu kan satu tanda-tanda. Dia kepripun meneng bae. Rumangsa keliru napa mboten? Dia mulai nangis. Lalu dia terangkul sing matur. Ya, aku nyaluk kabula. Itu di hadapan saya. Jadi saya mengatakan setan bisa mengganggu manusia sampai dia tidak terasa diganggu ini dari pengalaman itu. Dari pengalaman itu. Oh, pancen pinter setan. Akhirnya apa? Salaman, sudah minta maaf, suaminya dia besok makan gaji ya. Itu dia, suaminya masih saja. Iya besok makan gaji ya. Insya Allah. Pamit. Uwek-uwek sak, uwek sak. Di kota amplop juga disorot. Apa? Ngadap taplak. Biapa? Buat nopo-nopo lah. Jadi kula seneng sangat. Masalahnya selesai. Kula matur nuwun. Jadi seperti itu. Ini yang saya katakan kemampuan setan luar biasa. Dalam sahabat juga ada kalimatnya apa? La nuridu ila khairan. Aku orang bermaksud apa-apa kecuali gawe becik. Padahal itu keliru. Jadi kita mesti harus bertakwa terus kepada setan. Jam itu muncul seberapa. Terima kasih. Ini sekedar pengalaman pembelajaran tentang setan. Semuanya sudah saya tulis pada buku saya berjudul 10 Pesan Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang berminat silakan, ada di mobil, gaji cetaknya 50 kata Nabi kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.